Hari ini kita akan bahas interpolasi polinom menggunakan polinom Newton. Nah, tapi sebelumnya ya kita perlu mengetahui ya, kenapa sih kita masih perlu polinom Newton? Padahal sebenarnya konteksnya ya hasil antara interpolasi polinomial yang menggunakan Gauss-Jordan secara biasa, kemudian polinom Lagrange gitu kan ya, dengan polinom Newton itu sebenarnya memberikan hasil yang sama. Jadi kalau misalkan di metode numerik yang sebelum sempat bahas ya, metode bagi dua sama metode secant itu kan memberikan hasil yang berbeda ya sebenarnya, karena kecepatan dalam mencapai itunya berbeda. Nah, tapi kalau polinom Lagrange sama itu sebenarnya memberikan hasil yang sama, lantas kenapa kita masih perlu? Sebenarnya polinom Lagrange memiliki kekurangan. Kekurangannya bukan dalam hal akurasinya, tapi kekurangannya terletak pada efisiensinya. Jadi, jika Anda perhatikan, ketika Anda ingin membentuk polinom Lagrange, ya, polinom Lagrange itu setiap kali kita membentuk polinom, kita memerlukan komputasi yang cukup besar. Dalam artian kalau misalkan Anda punya 4 titik saja ya, 4 titik saja untuk membentuk polinom derajat 3 ya, Anda bisa kembali ya, kita melakukan perhitungan yang lumayan panjang gitu ya. Yang mana kalau misalkan tidak kita pisah-pisah ya, hasilnya perhitungannya akan seperti sulit untuk dibaca. Ya dalam artian ya susah untuk dipahami dalam penulisannya gitu. Dan ya rentan terjadi kesalahan di sana karena banyaknya di sana, banyaknya dilakukan perhitungan. Kemudian lebih jauhnya lagi ya, kalau misalkan kita bergerak di hal terkait komputasi, itu biasanya data tersebut fluktuatif, bisa meningkat kapan saja, bisa bertambah kapan saja. Dalam artian, andai kan Anda telah membentuk interpolasi polinom dari 10 data, kemudian ya pada selang waktu tertentu mungkin saja nanti datanya akan bertambah dong ya. Bisa aja datanya jadi 11, 12. Maka kalau misalkan Anda menggunakan polinom Lagrange, ya maka Anda akan mengulangi lagi komputasinya. Jadi Anda sudah punya nih polinom derajat 9, kemudian datanya bertambah dan Anda harus membentuk polinom derajat 12. Maka ketika Anda membentuk polinom derajat 12 menggunakan polinom Lagrange, ya Anda akan mengulangi kembali. Ya, mengulangi kembali langkah yang sudah Anda lakukan ketika membentuk polinom berderajat 10 dan itu tidak efisien. Kita tidak berharap ya karena ini tadi tidak ada hubungan antara polinom berderajat sekian dengan polinom derajat selanjutnya, yang artinya tidak memiliki hubungan antara ya data yang sebelumnya membentuk suatu polinom. Kalau datanya bertambah, ya kan, jadi meskipun ada 10 data nih, 10 datanya tidak berubah, hanya bertambah aja jadi 11 gitu kan, ya Anda akan mengulang lagi komputasinya kalau di polinom Lagrange. Nah, makanya dibentuklah metode yang baru untuk menginterpolasi polinom, yaitu namanya polinom Newton. Nah, polinom Newton itu sedikit berbeda dengan polinom Lagrange ya. Kalau polinom Lagrange kemarin kita memang mendefinisikan sebuah rumus gitu kan ya, ada rumus yang dipakai untuk mendapatkan sebuah polinom derajat n gitu kan ya, yang mana rumus itu dikembangkan dari yang awalnya persamaan garis kemudian digeser bentuknya menjadi polinom derajat 1 kemudian dikembangkan untuk polinom derajat n itu oleh Lagrange. Kemudian Newton bergeser dari ide yang berbeda. Jadi Newton tidak mengembangkan dari rumus yang ada, tapi Newton mengembangkan ya dengan cara menginputkan titik, kemudian titik yang diinputkan tadi dipertahankan nilainya tapi derajatnya ditambah, sehingga ya harusnya hasil dari bentukan ide yang dibentuk oleh Newton, polinom Newton dibentuk dengan menggunakan deret rekursif atau ya bisa Anda katakan sebagai hubungan rekursif. Dengan basis, karena saya hanya ambil prop aja, biasanya seharusnya basis duluan ya. Dengan basisnya adalah suatu titik yang kita punya, jadi kalau Anda punya 50 titik ya Anda pilih aja sebarang salah satunya. Untuk memudahkan biasanya kita mengambil X-nya yang paling kecil, tapi ya tidak harus, Anda boleh memilih yang mana saja, cuma kalau Anda memilih dari tengah ya artinya Anda harus hati-hati aja, jangan sampai titik yang sudah Anda pakai dipakai lagi. Biasanya kan kita senangnya ya untuk memudahkan aja, kita urutkan dulu, ambil yang terkecil, meskipun tidak harus itu yang jadi basis. Nah, di sini kita ambil salah satu titiknya jadikan basis. Kemudian selanjutnya ya, ketika kita ingin membentuk polinom baru ya kita menambahkan sesuatu yang ditambahkan yang ini ya. Jadi yang ini ada sesuatu yang kita tambahkan. Jadi kita sudah punya suatu polinom awalnya, kemudian tambahkan, nanti dapat masukkan satu titik, maka dia akan bertambah, masukkan titik lagi, dia akan bertambah lagi, masukkan titik lagi, bertambah lagi, dan seterusnya. Nah, mungkin lebih mudahnya kalau diperhatikan begini. Kan tadi awalnya Anda punya basis ya, basisnya ini adalah basisnya. Kemudian, ini artinya Anda sudah pakai satu titik. Ketika Anda membentuk basis, Anda menggunakan salah satu titiknya, salah satu datanya. Kemudian ya, tambahkan satu data lagi, Anda membentuk polinom derajat 1. Dengan cara gimana? Yang tadi, satu data tadi, ditambahkan dengan bentuk ini. Maka kita mendapat derajat 1. Kemudian Anda tambahkan lagi satu data. Jadi sekarang Anda, ini kan dua data ya artinya. Yang tadi di sini Anda pakai satu data, di sini Anda sudah pakai dua data nih. Kemudian tambahin lagi, gunakan lagi satu datanya. Sekarang Anda sudah mendapatkan polinom derajat 2 dengan menambahkan ini. Jadi yang ini kan pakai dua data dapatnya ini. Nah, pakai data yang ketiga nanti dapatnya yang ini.
ditambahin. Nanti pakai data yang keempat, tambahin ini lagi, dan seterusnya diulang-ulang ya. Jadi ini ada seterusnya sebenarnya. Dan seterusnya diulang-ulang, jadi sampai semua data Anda gunakan. Kan semua titiknya Anda pakai, maka jadilah polinom newton. Yang jadi pertanyaan adalah di sini kan A0. Jadi kan Anda kan awalnya misalkan punya data nih, kumpulan data. Awalnya Anda misalkan punya kumpulan data nih. Awalnya punya kumpulan data ini X, ini Y gitu kan ya. Misalkan ini tahun, ini produksi atau apa. Yang penting ini variabel bebas, ini variabel terikat gitu kan. Kemudian misalkan data yang pertama, karena di sini kita mulainya dari 0 ya, jadi saya pakainya X0, Y0 gitu kan ya. X1, Y1, 2, Y2, dan seterusnya ya. Anda boleh pilih ini untuk menjadi basis. Nah, sehingga Anda punya basisnya ketika polinom derajat 0, itu adalah si Y0 ini yang berperan sebagai A0. Kemudian yang berperan sebagai A1 itu bukanlah Y1. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang harus diperhatikan adalah bahwa yang berperan sebagai Y1 di sini bukanlah si A1, melainkan sebuah nilai yang lain. Jadi kita sedang membentuk bagaimana caranya polinom derajat 1 kita di sini yang berbentuk A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 di sini, hasilnya akan menjadi Y1. Jadi kita bukan ganti A1 dengan Y1. Kalau ini kan kita tadi polinom derajat 0 kan A0 ya, dan A0-nya memang Y0, karena kita pengen hasilnya jadi Y0. Kalau di sini kita setelah nambahkan satu titik, kita pengen hasilnya jadi Y1, maka kita mengerjakannya begini, sama dengan Y1. Kemudian ya kita tahu tadi A0 kan udah dikerjain ya, A0-nya adalah Y0 tambah A1. Nah, X yang dipakai di sini adalah X1. Jadi di sini X1 dikurang X0 sama dengan Y1. Kemudian Anda tinggal pindahin A1 dikali X1 dikurang X0 sama dengan Y1. Nah, dikurangi dengan Y0. Sehingga Anda akan mendapatkan A1 adalah Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0. Kalau lebih jauhnya lagi, Anda bisa mengulang-ulang angka ini untuk mendapatkan A2, A3, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan setiap kali mengerjakan kita harus membentuk rumus kan capek ya kan? Tapi idenya sudah ada di sini. Idenya adalah bagaimana caranya setelah kita punya polinom derajat 0, ditambahkan sesuatu hasilnya harus jadi Y1-nya gitu kan. Nanti ditambahkan lagi hasilnya harus jadi Y2-nya dan seterusnya. Tuh. Nah, itulah yang membentuk A1, A2, dan A3 dan seterusnya. Nah, kalau Anda perhatikan ternyata A1, A2, A3, dan seterusnya itu dibentuk oleh bentuk selisih terbagi namanya. Jadi bentuknya kan di sini selisih ya, yang saling membagi. Kita akan mendapatkan rumus untuk A0, A1, A2, dan seterusnya itu dengan istilah namanya rumusnya selisih terbagi untuk polinom Newton. Jadi A1, A2, dan 3 ini nanti kita hitung menggunakan teknik selisih terbagi. Adapun selisih terbaginya yang kayak gini ya. Jadi A0 itu adalah nilai fungsi di X0. Nanti A1 adalah selisih terbagi antara X1 dan X0. Yang tadi ya, selisih terbagi X1 dan X0 itu. Yang Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 ini adalah istilah untuk selisih terbagi antara X1 dan X0. Nanti lebih jauhnya A2-nya, selisih terbagi antara 3 titik PAN-nya. Bagaimana cara menghitungnya ya, yang ini tadi ya. Jadi Anda bisa punya Fxi dikurang Fxj dibagi Xi dikurang Xj ya, sama seperti yang kita lakukan barusan. Tadi kita pakainya kan X1 dengan X0, kalau di sini pakainya Xi Xj ya, sama aja lah gitu kan. Karena ini lebih umumnya kan. Nanti kalau X2 X1 ya artinya Fx2 dikurang Fx1 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau 3 ya kayak gini. Cuma melakukan perhitungan di sini juga komputasinya agak melelahkan ya kalau misalnya Anda benar-benar hitung secara manual. Nah, untuk mempermudah lagi, nilai-nilai dari selisih terbagi ini lebih mudah kalau misalnya kita kerjakan menggunakan tabel. Apa namanya ya? Jadi tabel selisih terbagi. Jadi Anda menghitung selisih-selisihnya tapi dibentuk di dalam tabel. Nah, ini ada sedikit kesalahannya. Jadi kan X1, X0, X2, X1, X3, X2, bukan X3, X1. Jadi biasa typo. Seperti apa tekniknya ya? Jadi ketika Anda ingin menghitung di sini, itu adalah Anda kurangi 2 yang di atas, kurangi 2 yang di sini, kemudian bagi. Nanti tuliskan hasilnya di sini. Kemudian yang ini Anda kurangi lagi, kemudian Anda bagi. Dan seterusnya nanti Anda ulangi lagi ke sini. Kurangi, bagi dengan selisih ini, kurangi, bagi dengan selisih yang di sini. Dan seterusnya nanti ini juga sama, sehingga Anda nanti akan dapatkan 1, 2, 3, 4, yang barisan paling atas, inilah yang akan menjadi A0, A1, A2, dan ya, mungkin ya agak susah kalau misalkan hanya melihat dari tabel yang dituliskan begini ya. Lebih enak kita cobain langsung. Di sini misalkan kita punya 4 titik ya. Di sini ada titik yang ke-0, titik ke-1, titik ke-2, titik ke-3 ya dengan pasangan nilai y-nya. Jadi ini sebenarnya sama ya seperti yang kita lakukan di polinom Lagrange kemarin. Kita coba menghitung nilainya ketika x-nya 9,2. Artinya kita sedang menginterpolasi si 9,2 di sini. Yang mana kita punyanya X-nya itu 8, 9, 9,5, dan 11. Artinya kan 9,2 di sekitaran sini ya. Nah, tentu saja kita berharap nanti hasilnya haruslah berada di sekitaran ini gitu. Yang berada di antara ini. Sekarang kita akan coba membentuk polinomnya yang menggunakan keempat titik ini. Kalau misalkan kita melakukan perhitungannya manual tadi, ya tentu kan banyak gitu kan ya. Jadi kita lakukan perhitungannya menggunakan
tabel selisih terbagi. Nah, kebetulan ini udah langsung dikasih hasil ya. Ya, idenya begini. Untuk X dan Y-nya di sini tentu sudah dari soal ya. Jadi soalnya Anda sudah punya X-nya apa aja, Y-nya apa aja gitu kan ya. Atau kalau dalam kasus nyatanya Anda sudah punya, oh ini data awalnya, kita sudah punya tahun produksi atau pasangan-pasangan yang lain, kita sudah punya dari awal. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung selisih terbagi. Jadi, 3 kolom yang ini memang 3 kolom yang harusnya datanya sudah diketahui. Nah, yang perlu Anda cari adalah ST1, ST2, ST3 kalau datanya ada 4. Kalau datanya ada 5 ya nanti sampai ST4, kita bagi tingkat 4. Kalau misalkan datanya ada 50 ya sampai ST49. Cuma kalau datanya 50 kan menghitung sampai ST49 tidak mungkin dilakukan dengan hitungan biasa ya, tidak manusiawi aja gitu. Pastinya Anda perlu MATLAB, Octave atau ya aplikasi-aplikasi untuk komputasi lainnya. Nah, di sini ketika ingin menghitung ST1 yang baris pertama ini, caranya adalah Anda lakukan pengurangan antara ini dan ini. Anda kurangi, kemudian ini dan ini, Anda kurangi. Nah, hasil pengurangan ini dan hasil pengurangannya Anda bagi. Tuh, nanti hasilnya Anda tuliskan di barisan pertama. Kemudian ya Anda ulangi lagi. Baris ketiga dan baris kedua, Anda kurangi. Baris ketiga dan baris kedua, Anda kurangi lagi. Kemudian hasilnya Anda bagi. Nanti Anda tuliskan hasilnya di baris kedua. Ulangi lagi, langkah ke selanjutnya. Ini Anda kurangi, ini Anda kurangi, ya kan? Hasil pengurangan dari ini Anda bagi, tuliskan di sini. Jadi ini adalah sisi terbagi tingkat 1. Kemudian sisi terbagi tingkat 2 didapat dengan cara gimana? Ya dari sisi terbagi tingkat 1. Sisi terbagi tingkat 1-nya Anda kurangi lagi baris kedua dan baris ke-1-nya. Cuma ketika membagi, bukan membagi dengan selisih 1, tapi membaginya dengan selisih 2, yaitu yang ini dikurang dengan ini. Jadi ini Anda kurangi nanti dapat hasil, kemudian 9,5 ini kurang 8, baru Anda bagi. Jadi itulah hasil yang ini. Kemudian yang di bawahnya, Anda kurangi lagi. Nah, yang kurangi selanjutnya yang ini. Nanti hasilnya Anda bagi. Jadi yang kolom yang ini, saya tandain. Jadi pengurangan yang di sini, ini adalah untuk selisih terbagi tingkat 1. Sedangkan yang ini adalah selisih bagi tingkat 2. Jadi pengurangannya beda antara yang di sininya. Jadi kalau yang ini kan selalu dikuranginya kan 1 aja ya. Di sini juga selalu dikurangi 1 tingkat aja. Nah, tapi di sini ketika membagi, kalau misalkan Anda ingin mendapatkan tingkat 1, maka Anda mengurangi ini 1, yang ini juga kurangi 1. Kalau Anda ingin menghitung selisih tingkat berdua, Anda kurangi yang di sininya 1, tapi yang di sini dikuranginya 2 tingkat gitu. Kalau Anda ingin mendapatkan selisih tingkat 3, tentu saja artinya ini Anda kurangi 1 tingkat, yang ini Anda kurangi 3 tingkat. Artinya kan kalau 3 tingkat kan dari tingkat 0 langsung ke tingkat 3 dong ya. Kurangi, dan dibagi. Hasilnya akan menjadi yang di selisih terbagi 3. Setelah Anda melakukan perhitungan ini, Anda akan mendapatkan baris pertamanya. Jadi baris pertama dari ini, di sini, di sini, di sini. Oh ya, yang YI di sini biasanya juga dikenal dengan, jadi kalau misalkan Anda ternyata buka di lain atau Anda baca-baca, ya takutnya Anda bingung ketika membaca. Nah, perlu Anda ketahui bahwa YI di sini kadang di beberapa referensi juga disebut sebagai selisih terbagi tingkat 0. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ketemu ada yang nulis selisih terbagi tingkat 0 kok dijelasin cuma ada 1, 2, 3 ya Anda tahu aja bahwa yang tingkat 0 itu si Y-nya. Si nilai Y yang diketahui itu biasa juga kalau dalam polinom Newton juga disebut selisih terbagi tingkat 0. Selanjutnya ya 4 nilai yang di paling atas ini yang jadi koefisien untuk polinom Newton. Jadi mendapatkan koefisien polinom Newton itu gampang kan ya, tinggal Anda kurang bagi aja, tinggal dibuatin tabelnya. Selanjutnya ya bentuk polinomnya tinggal Anda masukin. Jadi polinom Newton yang di sini Anda dapatkan nanti tinggal Anda taruh. Kemudian yang di atasnya tinggal Anda taruh di sini. Kemudian yang ini Anda taruh lagi, yang di sini juga sama rupa ya. Kalau Anda perhatikan di sini keuntungannya apa? Andai kan kita punya data yang kelima nih, ada data baru di sini, ada X-nya sekian, Y-nya sekian. Anda tidak perlu mengulang, tinggal Anda lanjutin lagi tabelnya. Tambahkan 1 titik di sini, kasih nilai X, kasih nilai Y, kurangi dapat 1 di sini, kurangi lagi dapat 1 di sini, kurangi lagi dapat 1 di sini, kurangi lagi dapat 1. Udah gitu. Jadi Anda tidak mengulang dari awal. Beda dengan polinom Lagrange. Kalau polinom Lagrange ya Anda akan mengulang lagi dari awal karena rumusnya ya akan berubah gitu. Akan berubah total gitu. Ketika ada titik yang baru dia akan berubah total. Tapi kalau polinom Newton enggak. Anda tinggal nambahin 1 baris dan 1 kolom gitu di sini. Jadi Anda tambah 1 baris, tambah 1 kolom itu nambah 1 titik. Dan ya kalau titiknya ditambah terus ya tinggal nambah sesuai dengan berapa banyak titik yang bertambah. Tidak lagi mengulang komputasinya dari awal. Seperti yang dilakukan kalau di polinom Lagrange. Jadi ya sebenarnya ide dari si Newton itu pengen mengarah ke sana sih. Supaya kalau misalkan datanya fluktuatif ya setiap bulan bertambah atau setiap tahun bertambah ya masa interpolasi polinomnya harus diulang-ulang terus gitu kan ya. Padahal sebenarnya hanya perlu dilanjutkan. Tuh. Ya meskipun bukan berarti polinom Lagrange tidak baik, tidak bagus gitu. Maksudnya ya polinom Lagrange dan polinom Newton memberikan hasil yang sama hanya pada kebutuhannya aja gitu.
kebutuhan bahwa, oh kita hanya perlu sekali kerja atau ini akan kita pakai terus-menerus, Anda bisa menilai sendiri, Anda lebih baik ngerjainnya pakai yang mana, kayak gitu. Kemudian ya tentu saja ya permasalahannya masih serupa kan ya, karena kita sedang bahas interpolasi polinom kan artinya kita mau menghitung nilai interpolasi. Nah, di sini yang mau kita hitung nilai interpolasi 9,2 ya udah artinya polinom yang terbentuk tinggal masukin X-nya 9,2. Jadi ini masukin 9,2,8 kalikan dapat hasilnya 9,2,8, 9,2,9 dikalikan nanti ada hasilnya dan seterusnya Anda dapatkan nilai dari interpolasinya adalah 2,292. Tuh. Selanjutnya kalau misalkan Anda ingin membentuk polinom Newton menggunakan program, jadi saya tidak langsung praktekkan, paling ya nanti Anda coba sendiri. Kebetulan di sini ada, tapi ini berbeda ya. Nanti Anda tinggal menyesuaikan saja. Di sini kita akan coba menghitung nilai interpolasi polinom ya, menggunakan polinom Newton. Pertama ya ketika Anda ingin membentuknya, Anda perlu membuat terlebih dahulu titik-titiknya ya. Kalau misalkan Anda tidak punya data, ya Anda boleh aja cobain pakai titik yang 4 tadi ya, yang tadi kita kerjakan. Ada 4 titik nih. Ya kalau Anda punya ya nggak apa-apa, kalau misalnya punya data yang lain membuat polinom juga nggak masalah. Nah selanjutnya, seperti apa menginterpolasi? Ya pertama, Anda perlu membuat terlebih dahulu tabel selisih terbaginya. Jadi untuk membuat tabel selisih terbagi itu mulai dari mana? Iya, yang ini ya. Jadi ini dari biji di sini. Kalau di sini itu yang ini. Ya ini adalah untuk membuat tabel selisih terbagi. Tabel selisih terbagi. Ya, seperti apa bentuk tabel selisih terbaginya? Ya, seperti yang tadi, hanya saja di sini kita tidak mengikut sertakan dua kolom pertama yang ini. Jadi yang X, I, dan I-nya tidak disajikan lagi di dalam tabel yang dibentuk ini. Jadi tabelnya hanya berupa, kemudian di sini, kalau Anda perhatikan di sini kan ada STK,0, itu maksudnya di sini kita sedang membuat ST0 gitu, selisih terbagi tingkat 0. Nah, selisih terbagi tingkat 0-nya adalah titik-titiknya. Jadi STK,0 itu artinya tabel selisih terbagi baris ke K kolom ke 0. Jadi di sini ST0-nya, baris ke K-nya di baris ke-1 diambil dari Y1, baris kedua ambil Y2, baris ketiga ambil Y3 sampai baris ke N ambil YN. Jadi di sini semua nilai Y-nya dimasukin sebagai selisih terbagi tingkat 0. Jadi Y yang ini jadiin selisih terbagi tingkat 0. Meskipun sebenarnya tidak harus juga, Anda bisa aja langsung masukin aja Y-nya, nggak ada perlu Anda tulis. Sebagai tabel selisih terbagi juga nggak apa-apa. Tapi di sini buat tabel terbaginya versi lengkap, ya jadi yang Y-nya menjadi selisih terbagi tingkat 0. Kemudian selisih terbagi tingkat satunya diperoleh dengan cara di sini. Ya jadi untuk K sama dengan 1 sampai N gitu ya. Jadi dalam 1 sampai N di sini banyak itu. Ya I-nya dari 0 sampai itu. Jadi di sini kita ngambilnya, kenapa di sini ngambilnya K-nya 1 sampai N? Ya karena kita udah punya nih, kita udah punya untuk yang selisih tingkat 0. Jadi kita hanya mencari selisih tingkat 1 sampai tingkat N. Kemudian di sini I-nya dari 0 sampai N min K, ini maksudnya Anda sedang menggunakan barisnya dari baris ke 0 sampai baris N min K. Karena seperti yang Anda ketahui bahwa tabel selisih terbagi itu tidak full kan ya. Jadi kalau di sini sampai ke bawah, di sini akan ada beda 101 di bawahnya. Nanti tingkat 2 akan 2 buah yang kosong kan ya. Dan seterusnya. Nah, ini Anda tinggal kurangi. Jadi kurangi I plus 1 dengan I. Jadi baris kesekian kurangi dengan baris ke sebelumnya. Jadi misalkan baris ke-5 kurangi dengan baris ke-4. Baris ke-10 kurangi baris ke-9. Kemudian bagi dengan XI-nya tadi. Nah, tapi kan kalau XI-nya kan tidak ini ya, beda satu baris saja. Tergantung ini terletaknya pada selisih terbagi tingkat berapa. Kalau selisih tingkat 1, maka ini I plus 1 dengan I kan ya. Kalau tingkat 2 kan artinya I plus 2 dengan I. Jadinya beda 2 baris gitu untuk X-nya. Kalau untuk Y-nya memang udah difikskan. Untuk atasnya memang udah difikskan, bedanya beda 1. I plus 1 dengan I. Tapi kalau misalkan untuk pembaginya, si X-nya, itu akan beda tergantung terletaknya pada selisih terbagi tingkat berapa. Ya, makanya di sini ada itu. Nah, kemudian setelah dapat tabel selisih terbaginya, ya Anda tinggal ambil mulainya dari baris ke-0 sampai ke baris ke N. Jadi ini diambil baris ke-0-nya, ya kan kolomnya semuanya. Kolom I kan dari 0 sampai sekian. Nah, jadilah sebuah polinom Newton. Jadi materi hari ini kita cuma bahas polinom Newton. Saya akan lanjut ke pembahasan mengenai galatnya. Sebenarnya di sini yang kita bahas bukan berapa nilai galatnya, kan kalau menghitung nilai galatnya kan Anda bisa tinggal kurangi aja kan antara fungsi yang sebenarnya dengan hasil perkiraannya. Cuma di sini kita akan coba menganalisis ya, sebenarnya galat dari interpolasi polinom itu seperti apa sih bentukannya. Perlu Anda ketahui bahwa kalau Anda punya 10 data di awal, maka bedanya regresi dengan interpolasi itu kan sudah kita bahas ya. Jadi kalau untuk regresi 10 data yang kita punya
Ketika kita bentuk regresi, maka 10 data tadi terhadap regresi kita memiliki galat. Tapi kalau misalkan dalam interpolasi polinom Anda punya 10 data, Anda bentuk polinom, maka ya hasil 10 data tadi di fungsi awal dan juga di polinom akan bernilai sama, ya galatnya 0 untuk di 10 data tadi. Tapi untuk data lainnya ya galatnya bisa ada gitu. Dengan demikian ya kita bisa mengetahui bahwa galat dari si polinom interpolasi kan terhadap fungsi awal itu harusnya berupa selisih kan ya, yang mana selisihnya tadi akan bernilai 0 untuk semua nilai X yang dipakai. Jadi kalau Anda punya X-nya ada 10 data, maka kalau Anda pakai 10 data tadi untuk mencari galat polinomial kita itu nggak ada galatnya. Ya, jadi Anda pakai 10 data untuk membuat polinom, maka galatnya terhadap polinom tadi itu 0. Nah, dengan kata lain, kita bisa tahu bahwa selisih antara si fungsi awal dengan polinom kita itu pasti berupa polinom yang dikalikan dengan sesuatu. Polinom yang dimaksud berbentuk X min X0 dikali X min X1 dikali X seterusnya sampai dikali X Xn. Yang mana bentuk di sini ya, bentuk yang ini, ya kita boleh saja mengatakan ini bentuk Q ya, karena nanti lebih jauhnya kita pakai ini sebagai nama Q. Jadi bentuk Q yang ada di sini, Qn plus 1, ini menandakan bahwa polinom interpolasi kita terhadap fungsi awal itu tidak punya galat kalau misalkan kita menghitungnya di titik-titik yang kita pakai untuk membentuk polinom. Kenapa ya? Jadi ini adalah bentuk yang memperlihatkan akar dari polinomial, dan akar polinomial itu adalah semua nilai X yang mengakibatkan hasil dari polinomial bernilai 0. Dengan kata lain, kalau Anda punya n titik, ya Anda tinggal bentuk ini. Nah, bentuk ini kalau Anda masukkan ke semua titik tadi, ke dalam bentuk ini nilainya akan 0. Jadi kita bisa tahu bahwa galat interpolasi polinom itu berbentuk suatu polinom dikali suatu fungsi yang lain. Kenapa kita perlu ini ya? Karena ini untuk mendefinisikan bahwa nilainya akan 0 di semua titik yang dipakai untuk membentuk polinom. Nah, sementara di titik yang lain nilainya tidak 0, bisa beda-beda gitu. Hanya saja ya beda-bedanya seperti apa? Ya beda-bedanya adalah bentuk polinom ini dikalikan dengan turunan di n plus 1. Jadi ini bukan fungsi dipangkatin ya, tapi fungsi dilakukan turunan sebanyak n plus 1, dimasukin suatu nilai dibagi n plus 1 faktorial. Yang jadi permasalahan adalah ini tentu saja tidak mudah untuk gitu kan ya, kalau misalkan fungsi kita dalam tanda kutip ya agak aneh, kita harus menurunkan sebagai n plus 1 itu kayaknya tidak praktis. Ya lebih praktis Anda langsung kurangi aja gitu kan ya. Tapi di sini kita coba menganalisis ya. Bentuk ini kan didapat dari Taylor ya. Seperti yang Anda ketahui yang sudah kita bahas, ini dapat dari Taylor. Tapi ya kita tidak terlalu mengutak-atik ini ya. Karena perhitungan di sini memang ya agak merepotkan. Kita hanya akan coba menganalisis yang ini. Jadi kalau kita tahu bahwa galat itu bernilai 0 ketika di XX yang dipakai, artinya kan galatnya merupakan perkalian dari ini ya. Sekarang kita perhatikan, kita ambil Qn plus 1-nya kan, ya bentuknya begini. Kalau misalkan Anda ya mencoba menggrafikkan, membuat grafik ya, polinom berderajat n. Mungkin di sini kita makainya polinom derajat 5 ya. Di sini ada 6 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Harusnya Q5 ya di sini ya. Karena kan titiknya hanya ada 6 ya. Kalau Q6 titiknya ada 7 ya. Ya Anda bisa pahami sendiri lah ya. Di sini sebenarnya, tapi ya itu tidak terlalu penting juga karena kita bukan sedang menghitung nilai eksaknya, kita hanya sedang mencoba menganalisis saja. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ketika Anda punya 6 titik, ya, Anda bisa cobain sendiri buat bentuk, misalkan Anda punya aplikasi menggrafikkan atau pakai MATLAB juga bisa, atau cuma sekedar pakai GraphMath atau aplikasi yang lain, GeoGebra misalkan, Anda coba aja buat fungsi X min 0 dikali X min 1 dikali X min 2 dikali X min 3 dikali X min 4 dikali X min 5. Ya bentuknya kira-kira akan serupa dengan seperti ini. Bisa Anda perhatikan nanti grafik yang berbentuk seperti ini akan terus melebar nih antara jarak sumbu X dengan si ketinggiannya, amplitudonya. Ini akan semakin lebar, sini melebar, dan melebar, tapi di sini agak sempit ya. Jadi dia sempitnya di tengah, melebar ke kiri dan ke kanan. Semakin banyak Anda tambahkan titiknya ke kiri dan ke kanannya, maka ya lebaran di ininya akan lebih besar. Jadi melebarnya ke semakin menjauhi titik tengahnya, dia akan semakin melebar. Ya sekalipun dia akan menuju 0 lagi gitu ketika di XX yang dipakai. Tapi kita bisa menduga. Jadi kita bisa menduga tidak selalu ya, tidak selalu nilai yang di tengah itu memiliki galat yang kecil. Tidak selalu. Tapi kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kita nggak tahu. Maksudnya misalnya ini nih, Anda ambil titik ini untuk diinterpolasi, maka Anda akan dapat galatnya kan segini ya, lebar galatnya ini ya. Tapi kalau Anda pakai titik yang agak dekat dengan X1, lebar galatnya kan kecil. Cuma kalau dia agak jauh dari X1 di sekitaran X2 gini kan jadinya membesar ya. Jadi bisa aja nih kita menginterpolasi titik-titik yang agak di kiri
ataupun agak di kanan, itu memberikan nilai galat yang kecil, tapi secara umum. Bukan berarti memang selalu, bukan berarti kalau Anda ambil titik yang di agak jauh dari tengah, galatnya besar. Enggak, bisa aja kan Anda dapatnya kebetulan, dapatnya yang ini, gitu kan ya. Tapi kan kalau lagi nggak kebetulan, dapatnya yang di sini. Cuma kan kalau misalkan Anda pengen aman, ya Anda bisa aja ngambil titiknya yang di tengah, agar galatnya kecil. Ya meskipun bisa aja nanti, oh ini kayaknya lebih besar daripada yang dekat ini. Tapi ya untuk keamanan, supaya secara umumnya untuk mendapatkan galat yang kecil itu kita menginterpolasi titik yang di tengah. Ya kesimpulan 4 yang ini ya, maksudnya kalau misalkan Anda menggunakan titik-titik yang Anda pakai untuk membuat polinom, galat interpolasinya akan 0. Titik yang di tengah selang itu akan memberikan galat yang minimum. Secara umum ya, bukan berarti kalau misalkan dia di tengah pasti minimum, enggak. Tapi secara umum yang di tengah itu minimum. Maksudnya dalam artian kumpulan titik-titik di sini kalau Anda totalin galatnya dibandingkan dengan total galat di sini kan gedean yang di sini ya. Tapi kan ya Anda bisa aja dapatnya ternyata yang di kanannya lebih kecil ya. Itu kan kasus khusus ya. Kemudian ya di ujung selang itu relatif besar. Ya kan di ujung-ujung di sini relatif besar. Ya jadi kalau Anda semakin memperbesar nih intervalnya ya maka besaran lebar ini juga akan semakin membesar. Ya artinya untuk mempermudah ketika Anda ingin menginterpolasi polinom ya, kita menggunakan ide yang begini. Kalau kita ingin menginterpolasi suatu titik X, maka kita usahakan untuk mengambil titik terkecil dan titik terbesar untuk membentuk interpolasi polinom tadi. Titik terkecil dan titik terbesarnya menempatkan di nilai yang mau kita interpolasi di tengah. Yang di sini ya, seperti yang tadi. Ini kebetulan ya, bukan disengaja. Kalau di sini ada 4 titik kan, Anda bisa lihat 9,2 kan di antara ini ya. Nah, itu hanya sebuah ide yang muncul setelah kita menganalisis segala interpolasi. Meskipun tidak harus ya, meskipun Anda tidak harus menginterpolasi menggunakan titik-titik yang mengakibatkan titik interpolasi di tengah, itu tidak harus. Hanya saja secara umum biasanya hasilnya akan lebih baik. Tapi kan kita bergeraknya di ranah yang tidak eksak ya, namanya juga metode numerik. Artinya kan tidak selalu yang di tengah itu minimum, tapi ya secara umumnya begitu kejadiannya. Kenapa ya? Karena bentukan galatnya tadi, bentukan galatnya seperti tadi. Sebagai akibatnya ya, kalau misalkan Anda ingin Anda dikasih banyak titik nih, Anda ingin menginterpolasi 0,160, maka Anda perhatikan 0,160 itu di mana? Kan letaknya di antara dua titik ini. Maka Anda boleh saja membentuk polinom pakai dua titik ini aja. Atau Anda pakai polinom pakai 4 titik. Jadi titik yang ini, titik yang ini, titik yang ini, titik yang ini. Atau Anda pakai polinom, buat polinom pakai 6 titik. Yang ini, di sini, di sini, ini, dan di sini. Gitu. Ya kalau Anda pengen pakai semuanya nggak masalah juga. Gitu. Cuma posisi di 0,16 itu menjadi tidak di tengah. Nah ya Anda bisa nanti kalau misalkan Anda punya fungsi aslinya, mungkin Anda bisa bandingkan gitu kan antara oh lebih baik polinom yang mana untuk menginterpolasi ini. Cuma kalau misalkan Anda mau menginterpolasi banyak titik, ya kan bukan hanya satu titik, ya mungkin Anda baiknya pakai aja semuanya. Cuma kalau misalkan yang mau diinterpolasi bukan cuma 0,16, kan yang mau diinterpolasi 0,16, 0,3, kemudian 0,7, 0,83, misalnya lumayan banyak ya. Kalau misalkan mau praktis ya udah buat aja semuanya bentuk interpolasi polinom, kemudian interpolasi semua titiknya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata hanya tunggal, ya mungkin lebih baiknya Anda ambil yang seperti ambil aja 6 titik aja, yang 3 titik ini nggak usah dipakai membentuk polinom interpolasi agar si 0,16 berada di tengah, 0,16 berada di tengah yang bisa diambil ya semacam kesimpulan bahwa nantinya galasnya akan lebih kecil ketika posisi 0,16 di tengah ya. Tapi tentu Anda harus perhatikan ya, keinginannya apa ketika menginterpolasi. Jadi kalau misalkan nanti di soal ya, kalau tidak ada keterangan agar galat interpolasi kecil, ya Anda tidak perlu memilih-milih titik. Kalau dikasih sekian ya pakai aja semuanya gitu. Tapi kalau misalkan Anda menginginkan galat interpolasi kecil, ya kan, permintaannya ya Anda tempatkan saja di 0,160 di tengah. Itu salah satu cara ya, memperoleh galat polinom interpolasi yang nilainya ya cuma pengayaan aja untuk apa ya, supaya nanti ketika dalam membentuk polinom interpolasi Anda mendapatkan polinom interpolasi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Tapi kalau misalkan Anda hanya sekedar bentuk polinom interpolasi untuk menyelesaikan permasalahan yang umum ya udah bentuk aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.